Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya? Nah, di sini saya akan memberikan materi tentang motivasi belajar online bagi anak-anak dusun Ngelosari, Desa Srimulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Irham ya, Irham Taufik. Nanti dipanggil saja Mas Irham. Ya, saya dosen dari Prodi Pendidikan Matematika UST. Oke, sudah siap belajar ya? Nah, kata teman-teman KKN yang di sana di Desa Srimulyo, katanya adik-adik kurang bersemangat nih dalam menjalankan ataupun sekolah daring atau sekolah online atau belajar online. Ya memang sih, belajar online tuh kadang membosankan. Tapi juga kita harus tahu bahwa ini kan lagi pandemi COVID-19. Jadi kita harus memahami itu dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi adik-adik jangan patah semangat, jangan malah kendor, tapi tetap harus semangat untuk belajar walaupun secara online ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kita awali dari pertama, tujuan hidup. Ya, ini terlalu berat ya pertanyaan buat adik-adik semua karena adik-adik semua kan masih anak-anak ya. Tapi sebenarnya tujuan hidup itu apa sih, adik-adik? Nah, tujuan hidup kita sebenarnya ya, kalau kita orang Islam dan mungkin agama yang lain saya kurang tahu. Tujuan hidup itu kan semuanya orang itu ingin bahagia. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Nah, itu kan sudah yang paling diidam-idamkan ya oleh setiap anak atau setiap orang tuh, intinya itu bahagia. Jadi apapun pokoknya bahagia, baik di dunia dan juga di akhirat. Nah, tapi faktanya yang pertama, kalian coba lihat orang tua kalian. Amati deh orang tua kalian. Mereka bekerja tanpa kenal lelah. Kadang ada yang berangkat subuh, pulang isya. Ada yang berangkatnya jam 7, pulang jam 10 malam. Nah, mereka benar-benar kerja tidak pernah berhenti untuk membiayai sekolah kalian, untuk makan kita sehari-hari gitu. Nah, itu orang tua. Orang tua juga bekerja tanpa kenal waktu tadi ya. Jadi bahkan berangkat pagi pulang pagi. Nah, jadi benar-benar kerja kerasnya gitu. Begitu juga orang tua itu selalu mementingkan kepentingan anak daripada kepentingan diri sendiri. Banyak orang tua yang memang dia rela tidak misalkan makan agar yang penting anaknya bisa makan. Banyak orang tua rela tidak membeli baju lebaran gitu. Yang penting anaknya beli baju dan seterusnya. Jadi lebih mengutamakan anak orang tua itu. Dan orang tua bekerjanya itu sekeras apapun asalkan keluarga dapat tercukupi, dapat bisa makan, dapat anaknya bisa sekolah dan seterusnya. Nah, tapi sebaliknya si anak biasanya tuh memilih menerima pemberian orang tua. Rata-rata ya udahlah orang tua apa ya kita dapat apa gitu. Kemudian anak juga jarang melibatkan diri dalam kegiatan bermasyarakat. Apalagi anak-anak zaman sekarang kebanyakan cuma ya nonton sinetron atau main game atau bahkan bermain sendiri dan seterusnya. Anak-anak tidak terbiasa bekerja keras, anak-anak zaman sekarang. Beda dengan anak-anak zaman dulu. Dan anak-anak lebih mengandalkan kemampuan orang tua dalam meraih keinginan atau cita-citanya. Jadi jarang yang
benar-benar usaha supaya sukses sendiri, tapi kebanyakan karena orang tuanya, bergantung pada orang tuanya. Nah, fakta-fakta ini di masyarakat atau yang di keluarga kita atau kita alami, nah ini menjadi permasalahan. Kenapa sih kita harus selalu semangat belajar online gitu? Oke, asal usulnya itu. Nah, solusinya apa? Supaya itu teratasi. Solusinya berarti adik-adik harus sekolah setinggi mungkin. Nah, misal nanti kan SD, SMP, SMA, kemudian atau SMK ya, kemudian nanti langsung kuliah S1, nanti kuliah lagi S2, dan kuliah lagi S3. Nah, itu pendidikannya itu harus setinggi mungkin agar tadi ya kita bisa hidup bahagia. Dan kualitas diri yang baik selain pendidikan tinggi mungkin ini tadi juga kita harus terus memperbaiki diri kita gitu ya. Kita harus sadar diri, kita harus baik pada orang lain dan juga harus semangat gitu. Dan kalau kita pendidikannya sudah tinggi, kualitas diri kita juga personalnya kita bagus, insya Allah karirnya cemerlang. Nah, karir cemerlang itu karir itu kayak pekerjaan ya, masa depan kita nanti gitu. Kalau misalkan kita nanti jadi guru, jadi polisi, jadi dokter, nah itu kan pekerjaan itu. Kan misalkan bagus gitu kan masa depannya. Nah, maka kalau karir cemerlang maka hidup kita akan semakin tenang. Kalau hidup kita tenang berarti kita bahagia. Dunia akan teratasi. Kalau dunia teratasi, ibadah pun kan jadinya jadi fokus, jadi enak gitu ya, sehingga akhirat bisa tercapai, sehingga kita bisa bahagia dunia akhirat. Kayak adik-adik itu sekilas tentang apa sih namanya tujuan hidup ya. Nah, sekarang kita ke permasalahan tadi ya. Ya kita sadari ya, sebenarnya tuh penyebab motivasi belajar anak-anak itu rendah itu apa sih? Kenapa kok kalian tuh motivasi itu kan dorongan gitu ya? Kenapa tuh kalian kok seringnya males ngerjain PR? Terus kenapa sih kalian sukanya itu eh ya pokoknya malas sekolah gitu karena online dan seterusnya gitu ya. Yang pertama itu karena ini ya, dari diri sendiri. Nah, jadi kalian malas tuh sebenarnya atau kalian tidak punya motivasi itu karena dari diri sendiri. Yang pertama, mungkin kalian tidak memiliki cita-cita yang jelas. Makanya sekarang adik-adik harus punya cita-cita. Nah, mulai sekarang harus punya cita-cita. Oh, saya cita-citanya apa kayak gitu. Nah, misalkan saya cita-citanya ingin menjadi dokter gitu, ingin jadi polisi. Jadi kan kalau kalian sudah punya cita-cita yang jelas gitu, nantinya kita akan semangat terus belajarnya. Oh iya, saya harus belajar nih. Oh, sekarang ada PR nih. Oh, sekarang ada tugas nih. Oh, ini ada lagi ujian nih. Dan seterusnya. Karena saya ingin jadi polisi. Makanya saya harus uh, benar-benar rajin nih supaya saya lulus SD atau lulus SMP gitu. Begitu juga kalau nanti kalian jadi dokter dan seterusnya. Jadi yang pertama itu ya, kalian harus memiliki cita-cita yang jelas. Yang kedua, kalian juga biasanya eh, diri sendiri itu penyebabnya itu karena tidak percaya diri, mudah putus asa dan mudah bosan. Nah, karena tadi ya, ini tidak percaya pada diri sendiri, tidak percaya dan kadang mudah putus asa. Wah, saya nggak bakal bisa nih ngerjain PR matematika, susah banget, nggak ngerti. Padahal belum coba, padahal belum bertanya pada guru atau belum bertanya pada orang tua, belum bertanya pada teman-teman gitu, tapi sudah putus asa dulu bahwa soal ini susah, saya nggak mau ngerjain dan seterusnya. Itu karena dari diri sendiri. Ya, penyebab motivasi kadang diri sendiri misal sudah bagus juga
dari keluarga ya, itu juga menyebabkan motivasinya itu turun atau rendah. Misalkan kurangnya perhatian orang tua karena orang tua terlalu sibuk bekerja atau mencari uang dan seterusnya. Sehingga anak-anaknya, misalkan anak-anak atau kalian itu tidak diperhatikan. Mau sekolah, mau tidak, terserah. Mau makan, mau tidak, terserah. Nah, itu biasanya itu. Atau bisa jadi ada masalah keluarga. Misalkan keluarganya tidak harmonis, sering bertengkar, pokoknya itu sering misal broken home dan seterusnya ya, itu sehingga anak-anak menjadi malas untuk belajar karena keluarga saya saja tidak harmonis nih ataupun tidak bahagia atau bagaimana gitu, sehingga nah gitu. Jadi itu ya. Bisa jadi penyebab motivasi kita itu rendah itu juga karena lingkungan. Nah, misalkan karena pergaulan yang buruk atau terbawa teman. Nah, karena teman-teman di desa itu misalkan nakal-nakal ataupun apa gitu ya, jadinya kebawa gitu. Atau kebiasaannya pada bolos, tidak ikut pelajaran sehingga kalian terbawa. Nah, kemudian bisa jadi karena kemajuan teknologi, kan sekarang sudah zamannya ada HP, pasti itu yang sangat mengganggu sekarang tuh sebenarnya ini HP, game online atau ke internet ya, atau bahkan medsos, Facebook, Twitter, Instagram dan seterusnya, WA, WhatsApp. Nah, ini kalian mungkin terbuang banyak waktu di sini. Jadi faktor-faktor dari lingkungan itu. Nah, bisa jadi penyebab motivasi juga ya karena dari segi gurunya. Guru mungkin tidak banyak memberi motivasi pada siswa, atau siswa tidak menyukai cara pengajaran guru gitu. Wah, guru saya nggak suka nih ngajar online karena gurunya cuma share materi aja atau cuma kirim video, nah atau apa gitu. Saya nggak suka. Nah, misalnya jadinya malas belajar. Atau siswa memang tidak menyukai pelajaran tertentu. Nah, misal saya nggak suka nih bahasa Inggris, susah gitu, dan seterusnya. Nah, itu apa sih namanya, itu memang udah dari awal udah tidak suka gitu ya dengan pelajaran tertentu. Nah, yang menyebabkan motivasi belajar rendah ini semua itu harus kalian ubah. Harus kalian cari solusinya sendiri-sendiri. Nah, karena setiap permasalahan anak itu beda. Ada anak yang memang dia masalahnya diri sendiri, tapi keluarganya udah perhatian, lingkungannya juga udah mendukung, gurunya sebenarnya juga udah bagus. Ada yang memang dari lingkungan gitu tadi ya, karena udah ini dan seterusnya. Ya, pokoknya kalian harus bisa mengatasi ini. Cara mengatasinya bagaimana? Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah bagaimana cara mengatasi dan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar agar baik gitu. Nah, yang pertama dari diri sendiri tadi kan tidak memiliki cita-cita yang jelas tuh. Mulai sekarang kalian harus punya cita-cita yang jelas. Nanti mbak-mbak atau mas-mas KKN bisa membantu adik-adik menuliskan apa saja cita-cita. Satu aja cukup ya, satu siswa, satu anak harus menuliskan cita-citanya itu apa, nanti akan menjadi apa ya. Oke, misal jadi dokter atau polisi atau guru. Apa saja boleh, silakan adik-adik. Jangan minder, jangan tidak percaya diri. Jangan kurang semangat. Misalkan, saya nggak mungkin lah Pak jadi dokter karena saya kan keluarga tidak mampu, atau saya kan orang desa, dan seterusnya. Semuanya mungkin ya. Ada beasiswa. Yang penting kalian usaha yang baik, semangat, itu percaya diri, terus maju gitu ya. Jangan sampai kalian takut atau malu, bahkan sampai minder gitu, jangan. Kemudian yang kedua, nah
kalian kalau orang tua kalian kurang perhatian dengan kalian, kalian bisa cari perhatian orang tua. Misal caranya mengajak orang tua untuk mendampingi belajar atau mengajari belajar. Ya dengan cara yang baik, jangan marah-marah. Misal, mama atau papa gitu, atau ayah atau bunda gitu. Adik nggak ngerti nih PR ini dari bu guru, bisa minta tolong bantuin gitu. Kenapa sih ini kayak gini, kayak gitu. Misal, kenapa 5 kali 4 sama dengan 20? Kenapa ya, Ma? Kayak gitu. Nah, jadi kalian bisa pokoknya dengan cara yang baik agar nanti orang tua pun mengerti gitu, senang mendampinginya. Jangan pakai nangis atau jangan sampai kalian nesu-nesu atau ngambek dan seterusnya, ngamuk bahkan ya. Nah, tapi kalian harus benar-benar sopan santun juga pada orang tua, menghargai orang tua ya. Kemudian kalian juga harus mendoakan dan juga harus sabar ya, mendoakan orang tua kita. Ya, kalau misalkan kebetulan orang tua kalian itu bertengkar, sering bertengkar atau tidak harmonis atau bahkan sering cekcok bla 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 gitu. Ya, sebagai anak kalian tidak harus terlibat, misal kalian jadi pahlawan, jadi apa. Mendingan kalian sabar dulu, kemudian kalian doakan terus orang tua agar orang tua rukun, damai gitu. Selanjutnya, masalah lingkungan. Nah, jadi tadi kan masalahnya pergaulannya yang mengakibatkan motivasinya rendah kan karena pergaulannya yang buruk ya. Nah, berarti kalian mulai sekarang semuanya harus menjadi anak yang baik gitu. Berarti caranya kalian bergaul dengan teman yang pintar dan rajin, yang baik gitu. Jadi kalian harus dekati terus teman-teman yang baik, yang sopan, yang rajin. Kalian lebih banyak bermain dengan mereka gitu daripada kalian main dengan anak-anak yang nakal ataupun yang memang kurang baik. Jadi pilih-pilih teman itu nggak apa-apa. Kemudian kalian bermain HP atau medsos atau game itu dibatasi. Misalkan sehari cuma 1 jam, yaitu dari jam misalkan 4 sore sampai jam 5 sore. Setelah itu ya kalian bermain ataukah belajar gitu dan juga membantu orang tua. Jadi jangan terlalu banyak main HP. Kalian karena masih anak-anak itu boleh main yang selain HP silakan. Main kupak sodor, main petak umpet, masak-masakan atau main. Ya pokoknya main-main anak-anak silakan, dolanan anak banyak sekali ya. Yang penting jangan main HP, main game, karena itu nanti akan, kalau sering main HP selain tidak bagus untuk kesehatan, ya selain itu juga kita akan menjadi jiwa yang malas gitu ya, jiwa yang mudah ini ya, malas untuk bekerja keras dan seterusnya. Jadi kalian main boleh, yang penting ada waktunya. Ya misalkan kan sekolah biasanya sampai zuhur atau sampai jam 2. Ya berarti setelah itu kalian bisa untuk istirahat, bisa untuk main dan yang lain gitu ya. Jadi harus bisa pinter-pinter atur waktu. Nah, atau bisa jadi karena peran guru atau sekolah yang kurang maksimal gitu. Sehingga kalian mencoba menyukai cara pengajaran guru. Atau bisa juga lihat kalau memang tetap nggak bisa karena mungkin gurunya juga kurang aktif, kurang bagus menurut kalian. Mungkin kalian bisa belajar lewat YouTube gitu. Misal materi yang sama, oh saya tuh nggak paham nih guru menjelaskan tentang misalkan makhluk hidup atau biologi apa sih IPA gitu ya, tentang jenis-jenis makhluk hidup. Nah, kalian bisa searching pakai internet. Nah, nanti ada YouTube. Nah, kalian coba amati video dari YouTube atau bahkan bisa minta tolong orang tua untuk membantu mengajari supaya kalian paham gitu. Yang kedua, kalian
berusaha menyukai semua pelajaran. Nah, ini ya semuanya harus disukai, jangan sampai ada yang tidak disukai, karena nanti kalau ada yang misalkan nilai mata pelajarannya kalian rendah, kan kalian sendiri yang akan rugi. Misalkan nanti ya mau masuk SMP karena nilai bahasa Indonesianya misalkan cuma sedikit, nah nanti kan jadi masalah. Atau begitu juga mau masuk SMA, nah ternyata nilai matematikanya cuma 5, nah kan nanti kurang bagus rata-ratanya. Jadi harus semua diusahakan disukai. Kemudian kalian juga boleh menyampaikan kritik pada guru dengan cara yang baik atau memberikan saran. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya itu kurang paham kalau Ibu menjelaskan. Boleh minta tolong tidak kalau misalkan Ibu menjelaskannya menggunakan video gitu. Nah, misal seperti itu. Karena mungkin biasanya guru cuma memberi tugas aja gitu, tanpa menjelaskan materi misal pakai video. Jadi kalian boleh memberikan saran tapi dengan cara yang sopan atau yang baik. Nah, sekarang tips itu cara-cara agar selama belajar online itu menyenangkan. Kita tahu ya bahwa pandemi COVID-19 itu kita tidak tahu berakhirnya kapan, selesainya kapan. Ini sudah hampir 1 tahun kita belajar online kan. Nah, otomatis kita harus memang terbiasa dengan uh, seperti ini, belajar online ini. Kenapa sih kita nggak sekolah saja misal? Ya resikonya besar adik-adik kalau misalkan nanti sekolah dibolehkan, misal tatap muka masuk dibolehkan, nanti kalau ada yang terkena corona misal satu kelas bagaimana? Nah nanti misal satu orang positif nih, kemudian masuk kelas, nah terus satu kelas jadi positif semua. Nah kemudian pulang ke rumah kan, nah nanti keluarga juga ikut tertular gara-gara anak-anak tadi. Nah, gara-gara kalian misal, sehingga kan nanti jadi malah meningkat kasusnya. Padahal rumah sakit sudah penuh dan biaya rumah sakit juga mahal. Sehingga kita mohon untuk bersabar. Pokoknya kita harus tetap semangat dan juga bersabar, bahwa ya doakan saja semoga pandemi ataupun corona ini segera hilang. Nah, sekarang bagaimana sih tips belajar online yang menyenangkan? Oke, nah tips belajar online yang menyenangkan, yang pertama, kalian sediakan tempat yang nyaman untuk belajar, yang misal di ruang tamu, atau kalian punya meja belajar ya di kamar, di meja belajar, atau yang penting jangan di kasur ya, itu terlalu nyaman. Nanti kalau kalian di kasur malah jadinya tidur. Jadi harus di tempat yang nyaman ya, misalkan di ruang tamu atau di teras atau di mana. Pokoknya senyamannya kalian, atau gelar tikar boleh. Yang kedua, kalian sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Jadi misalkan kalian siapkan HP, siapkan pulpen, buku, dan seterusnya, pewarna yang sekiranya memang diperlukan. Ya, kemudian kalian pastikan koneksi internet bagus. Jadi kalau misalkan sekolahnya menggunakan Google Meet atau Zoom ataukah WhatsApp atau yang lainnya, ya dipastikan dulu sinyal di situ internetnya bagus. Mana yang paling bagus, apa M3 atau XL atau Telkomsel atau apa gitu ya, cari yang paling bagus. Kemudian sediakan camilan atau snack dan minuman, nggak apa-apa. Itu supaya kalian relax ya, refreshing. Jadi kan kalian misalkan
setelah belajar tuh ngerjain tugas apa, nah sekali minum susu, minum apa sih namanya, teh manis, atau sambil ngemil makanan-makanan, jajanan-jajanan gitu boleh ya, yang penting sehat, makanan yang sehat, atau buah juga boleh ya. Kemudian jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Oke, misalkan jauh dari ruang TV, ya, jauh dari TV, atau dari mainan-mainan, misal mobil-mobilan yang baru kamu beli, misalkan, atau pesawat-pesawat, nah, itu kamu harus jauhkan itu. Atau juga HP ya, tapi kalau HP kan biasanya dipakai untuk belajar ya, pokoknya medsos-medsos atau game-game di close dulu, jangan dibuka. Oke, kemudian pastikan ruangan punya pencahayaan maksimal. Jadi jangan yang gelap. Rata-rata kan kamar misal gelap, yang ada ventilasinya, yang ada sinar matahari masuk gitu. Misal di ruang tamu atau di mana gitu ya, teras boleh. Bisa gelar tikar tadi boleh ya. Yang penting supaya nanti kalian tuh nggak ngantuk, karena kalau di tempat yang gelap-gelap misalkan, ya walaupun ada lampu, nanti kan bawaannya tuh kayak males gitu. Jadi harus yang ada sinar matahari supaya kamu tetap semangat. Yang terakhir, kalian sering diskusi. Pokoknya jangan dipendam sendiri. Ketika ada PR yang susah atau ada materi yang belum dipahami, sulit, kamu boleh diskusi atau tanya-tanya. Tapi bukan nyontek loh ya. Hanya nanya-nanya ke teman misalkan. Atau nanya orang tua, boleh. Atau bisa juga guru. Bu, saya belum paham materi ini, jadi saya belum bisa ngerjain tugas ini, bisa minta tolong ajari Bu, nah misal. Atau bisa membaca buku sendiri, ya, karena mungkin PR-nya bisa dibaca dari buku-buku itu, ada di buku semua. Atau bisa mencari sendiri di internet, misal kebingungan, karena kan zaman sekarang sudah apa saja boleh ya, maksudnya tuh kapan saja, di mana saja kita bisa belajar gitu, jadi tidak harus bergantung pada guru. Nah, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya, mengapa sih kita itu harus selalu semangat belajar? Nih, yang pertama, belajar itu, kalau kita semangat belajar itu, kalau sekolah atau belajar online, kita tuh akan belajar bertanggung jawab, belajar disiplin. Kenapa? Jujur dan seterusnya. Karena bertanggung jawab, misalkan kita diberi tugas tuh PR, ya kita tanggung jawab harus mengerjakan. Nah, kalau kalian nanti masuk kerja, udah dewasa, udah gede, bisa dikasih tugas sama atasan atau sama pimpinan, kalau disuruh ngerjain apa, nah kamu akan tanggung jawab mengerjakannya, tidak malah meninggalkannya, bahkan tidak mengerjakannya. Yang kedua, kalian juga akan belajar disiplin. Nah, biasanya kan bu guru atau bapak ibu guru kan memberikan waktu. Silakan ini kerjakan ya, dikumpulkan besok maksimal jam 5 sore misal. Nah, kalian akan berasa disiplin. Jadi mengumpulkannya itu akan tepat waktu sebelum jam 5 sore besok. Nah, misal begitu juga nanti kalau kalian kerja itu akan terbiasa disiplin. Nah, itulah nilai-nilai itu yang sebenarnya sangat penting. Coba kalau kalian tidak sekolah, tidak mengerjakan tugas, nah kalian nanti tidak akan dapat ini, sifat-sifat ini yang bertanggung jawab dan juga disiplin, jujur, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus semangat belajar? Karena dengan kita belajar, maka kita akan menambah pengetahuan atau wawasan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, jadi kita akan semakin pinter gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus semangat belajar? Karena membuat kita lebih dewasa dan bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Nah, nanti kita akan jadi lebih dewasa, tidak selalu kanak-kanakan gitu. Nanti lama-kelamaan akan menjadi yang orang dewasa. Kemudian memperbanyak teman. Ya walaupun online kan kita tetap bisa koneksi lewat WhatsApp group atau yang lain gitu ya.
kalian tetap banyak teman. Coba kalau nggak sekolah, kan kalian temennya itu aja gitu. Kemudian mempermudah kita mencari pekerjaan. Ya, kalau yang lulusan yang SMA nih, kan setelah lulus SMA kan nanti bisa ijazahnya bisa bekerja. Begitu juga yang SD SMP, ya memang sih tidak langsung, tapi kan itu syarat supaya nanti bisa SMA, supaya bisa kuliah, kan harus ada ijazah SD, ada ijazah SMP, SMA, karena itu ya tak akan mudah. Kemudian membahagiakan orang tua, dan karena orang tua sudah membiayai kita dan bekerja keras tadi. Jadi kita belajar tuh ya karena orang tua tuh sudah mati-matian membiayai kita. Nah makanya kita harus benar-benar belajarnya. Kasihan orang tua, mereka rela pulang pagi, berangkat pagi, pulang pagi misalkan. Nah tapi kita sebagai anak yang dibiayai malah tidak benar-benar gitu, malah menyia-nyiakan kesempatan itu. Kita juga harus sadar bahwa kita bersyukur bisa sekolah, karena banyak anak-anak ya, coba kalau kalian lihat di kota-kota besar atau di bahkan pelosok-pelosok, mereka tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya, karena mereka tidak bisa sekolah misal karena nggak ada sekolahan jauh sekali dan seterusnya. Jadi kalian harus bersyukur. Kemudian syarat studi lanjut ke jenjang berikutnya kan nilai harus baik gitu. Nggak mungkin kalian diterima di SMA kalau nilai SMP-nya misalkan jelek banget, bahkan tidak lulus. Jadi harus itu, kalian harus semangat gitu ya. Oke, kemudian apa sih pesan untuk anak-anak? Nah, pesan untuk kalian yang pertama, kalian harus sabar ya, karena pandemi belum berakhir, artinya kalian masih belajar online ya, artinya tidak bisa tatap muka. Kemudian kalian juga tetap harus bersyukur karena masih bisa belajar walaupun online, kalian masih bisa sekolah dan seterusnya. Yang selanjutnya, kalian juga harus tetap semangat belajar online agar cita-cita tercapai. Dan kalian juga harus selalu bertanggung jawab, terutama mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Dan kalian harus selalu berdoa, mendoakan orang tua, berdoa agar COVID hilang dan dimudahkan dalam belajar online. Ya memang dalam belajar juga kalian harus sabar ya. Harus sabar, kalau belum paham baca sekali ya baca 2 kali. Baca 3 kali, bahkan baca 10 kali sampai kalian paham. Ya pokoknya ini pesan-pesan dari saya. Nah, kemudian dan kalau kalian semangat belajar, itu sebenarnya itu sudah melawan rasa malas. Karena kita tahu bahwa generasi sekarang tuh generasi yang lebih malas daripada generasi sebelumnya, karena ada gadget ini. Coba lihat anak-anak sekolah atau anak-anak kecil aja, mereka sudah pinter pegang HP, main HP sendiri. Jadinya malas, gak ada gerak. Mendingan kalian main, itu malah lebih bagus. Misal main permainan dolanan anak, misalkan petak umpet atau apa, dibanding main HP. Kemudian belajar mengajarkan untuk melawan rasa malas yang nantinya menjadi karakter dan bermanfaat di segala aspek kehidupan. Jadi kalau misalkan kalian malas, nantinya tuh jadi karakter, karena udah dari kecil tuh sukanya main HP, malas-malesan gitu, nggak pernah ini ngerjain PR. Nanti pas besar juga males nyari uang, males cari kerjaan, males kuliah, males semuanya gitu ya. Nah itu makanya dari sekarang kalian harus semangat terus. Belajar juga membuat target dan tanggung jawab. Untuk sukses, maka seorang harus mempunyai target, karena mimpi saja tidak cukup. Misalkan kalian, saya mimpi pengen jadi polisi. Ya kalau cuma bilang doang, mimpi doang, itu belum cukup. Tapi harus punya target. Oh, karena saya mau jadi polisi, berarti saya nanti usia sekian, berat badan harus sekian, tinggi badannya harus sekian, saya harus lulus SMA. Jadi punya target, saya mau masuk ke universitas
ambil jurusan apa kayak gitu. Jadi punya target kapan saya lulus S1 kapan gitu ya. Itu punya target yang jelas. Kemudian kalian sekolah juga mengajarkan untuk mengejar target lulus dengan nilai baik dan ada ujian, ada tugas. Nah, itu sebagai tantangan buat kalian gitu ya, agar kalian tetap lebih baik lagi. Belajar juga jalan menuju sukses dan hidup lebih baik ya. Yang pertama, kalau TK, SD, SMP, SMA itu kan pendidikan wajib yang harus ditempuh untuk bisa kuliah. Maka ini sebagai syarat gitu ya. Jadi ini harus lulus semua, nilainya harus baik semua supaya nanti kalian bisa kuliah atau bisa kerja. Kemudian perguruan tinggi membuka pintu peluang. Nah, kalau kalian sudah lulus SMA nanti diharapkan bisa masuk perguruan tinggi atau kuliah. Membuka peluang dan memperluas cakrawala serta mendapatkan sudut pandang baru. Jadi kalian lebih lebih pandai lagi, dan nanti lulus dari perguruan tinggi akan menjadi sumber kebanggaan karena adalah pencapaian yang besar. Kan bangga kalau sudah lulus S1 atau S2, S3 nantinya bisa kerja atau membantu orang tua. Karena sekolah juga menjadi syarat mendapatkan pekerjaan. Semua pekerjaan dengan bayaran tertinggi rata-rata itu membutuhkan gelar sarjana. Walaupun ada beberapa pekerjaan memang tidak perlu pakai ijazah atau tidak perlu kuliah. Tapi kan misalkan wirausaha ya memang rezeki sudah diatur, tapi kan itu tidak banyak gitu yang seperti itu. Lebih banyak karena menggunakan ijazah atau karena dia pendidikannya tinggi gitu. Kemudian ya semuanya juga kan ada ilmunya ya. Kemudian pekerjaan untuk lulusan perguruan tinggi mencakup manfaat yang lebih baik seperti asuransi. Kemudian lulusan perguruan tinggi memiliki setengah tingkat pengangguran. Nah, jadi lumayan. Jadi penganggurnya itu tidak dibanding misal lulus SMA dan seterusnya. Jadi lebih enak gitu kalau kalian bisa kuliah ataupun bisa lanjut perguruan tinggi. Nah, dan masih banyak pekerjaan yang tersedia untuk lulusan perguruan tinggi daripada lulusan SMA. Jadi banyak yang lulusan S1 atau S2 misalnya lowongan pekerjaan itu jarang yang SMA gitu. Makanya kalian harus semangat belajar. Lingkungan dan koneksi. Dengan sekolah kita bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Misal kuliah kita bisa kenal orang-orang yang memang pintar, hebat gitu ya, yang sukses. Kemudian dengan lingkungan terpelajar, besar kemungkinan menjadi pribadi yang lebih baik dari yang tidak sekolah. Kita juga akan menjadi lebih sopan, baik. Kemudian teman-teman bisa menjadi koneksi. Koneksi itu kayak penghubung. Ketika kita membutuhkan, misal karena teman kuliah ada yang kerja di bank teller atau apa, nah kita bisa nanya-nanya teman itu, kali aja ada lowongan atau di pabrik mana gitu dan seterusnya. Membangun karakter intelektual, bahwa sekolah juga membentuk karakter intelektual dari teman-teman, dari guru ya, karena cara bicara, cara bergaul, cara berkomunikasi, cara menghadapi masalah, cara berpikir itu menjadi lebih matang kalau kalian bisa kuliah ataupun sekolah gitu. Makanya kalian harus selalu semangat mulai sekarang ya. Kemudian sekolah juga membantu keluarga. Nanti kalau kalian sudah besar kan kalian sudah dibiayai oleh orang tua tuh, sudah banyak sekali orang tua membiayai kita. Nah, maka kalian kayak ingin balas budi atau membahagiakan bapak dan ibu. Nah, dengan cara kalian nanti kuliah, dapat kerja kan bisa sedikit membantu meringankan beban orang tua atau adik-adik kita. Jadi membuat orang tua bangga. Kalau kalian bisa jadi dokter, kan bangga sekali keluarga. Itu juga membantu mendidik anak-anak Anda lebih baik. Nanti kalau kalian misalkan sudah lulus, nikah, nah nanti itu anak-anaknya dididik dengan baik dan mereka akan lebih mungkin melanjutkan kuliah juga sampai anak cucunya, karena
kalian sudah pernah kuliah sehingga anak-anak pasti akan kuliah. Kemudian membuka jalan bagi saudara dan saudari dan sanak keluarga lainnya untuk sekolah. Jadi kan kalian bisa promosi atau bagi-bagi info ke adik-adik semuanya dan membantu keluarga dengan penghasilan yang lumayan tinggi. Nah, setelah kalian kerja nanti kalian bisa bantu keluarga, misalkan bapak ibu kan kekurangan tuh misalkan atau sudah tidak kerja pensiun, nah, kalian bisa bantu orang tua. Jadi itulah sebenarnya ya mas mbak atau adik-adik semua, kenapa tuh kita itu harus semangat belajar online, semangat belajar terus. Ya karena tadi ya kalian harus, pertama itu intinya itu kalian harus punya cita-cita setinggi mungkin. Nah, dengan kamu punya cita-cita, kamu targetkan apa saja yang akan kalian lakukan untuk mencapai cita-cita itu. Yang kedua, kalian juga harus membahagiakan orang tua gitu dengan cara kalau kalian misalkan bisa sampai semangat belajar, kemudian sampai kuliah, lulus kuliah, sampai kerja kan kalian bisa membantu orang tua. Dan juga pastinya kalian bisa hidup dunia dan hidup dengan bahagia dunia dan akhirat. Karena kan tadi kita sudah punya penghasilan, kita punya harta gitu ya. Nah, maka ibadah atau beramalnya kita akan mudah sehingga akhiratnya pun kita bisa pegang gitu. Kita bisa bahagia nantinya di akhirat. Yang penting kalian harus bisa menjaga itu semua. Jadi tetap semangat ya, tetap bersabar, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, kemudian selalu menjaga jarak minimal 2 meter, dan juga selalu mencuci tangan dengan sabun ya. Kalau misal kita habis pegang sesuatu atau kita habis bepergian dan seterusnya. Jadi pokoknya kalian tetap semangat semua. Itu dari saya. Kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan ya ke mahasiswa KKN nanti melalui saya ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Mohon maaf. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.